الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي رب زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وآدم النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين ya mujibas sa'ilin. Ingkang beto kitab halaman 255 wal mutahabbuna fillahi lahum fil jannah. Sampun kepanggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutahabbuna fillah, lan utawi wong kang saling cinta fillahi ing dalem Gusti Allah, maksude krana Gusti Allah, lahum fil jannah, lahum iku tetep ing dalam al mutahabuna fillah fil jannati ing dalam swarga ghurafun utawi kamar-kamar min zabarjadin saking zabarjad permata ala umdin ing atase cagak utawa tiang min yakutin saking yakut batu mulia. Laha ikut tetep keduwe huruf abwabun utawi piro-piro lawang muftahatun kang den buka tudiu kang iso mancarake cahaya kama yudiul kaukabid durriyu kaya oleh mancarake cahaya bintang-bintang kang kaya dene mutiara. Maksudnya ngenten, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, di surga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hurufun, yaitu kamar-kamar yang terbuat dari zabarjad, yang mana tiangnya bin yakut, tiangnya kamar tersebut, cagae kamar tersebut terbuat dari yakut. Laha abwabun muftahatun, kamar-kamar tersebut mempunyai abwab atau pintu-pintu muftahatun yang terbuka. Tudi'u kama yudi'ul kaukabud durri, yang mana memancarkan pintunya yang terbuka tersebut memancarkan cahaya sebagaimana
al-kaukabud durriyu, yaitu bintang-bintang yang bisa memancarkan cahaya seperti ad-durri, yaitu mutiara. Pokoknya indah lah. Kersane sak menika gak duwe omah sing terbuat dari zabarjat, orang duwe omah sing cagake teko yakut, mboten napa-napa. Benjing ten swarga disiapno mbek Gusti Allah. Syaratnya napa? Syaratnya al-mutahabbuna fillah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad syahida sallallahu alaihi wasallam liman ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah bi annahu qad istakmalal iman. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersaksi bahwasannya orang-orang yang mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah, memberi pun karena Allah, dan tidak memberi pun karena Allah, bahwa mereka itu adalah qad istakmalal iman, orang yang menyempurnakan imannya, orang-orang yang dalam rangka menyempurnakan imannya. Tandane wong lek cinta karena Allah niku napa? Tandane wong benci karena Allah itu bagaimana? Memberi dan tidak memberi karena Allah itu seperti apa? Jadi ngekeine niku nggih bener-bener didasari kepingin oleh ridhone Gusti Allah, boten kepingin liya-liyane, mung kepingin didelok ambek Gusti Allah. Benci karena Allah pun seperti apa? Contoh misalnya, kok masjid ono wong mampir lanang wedok, duduk bojone, dadak digawe cangkruk, digawe pacaran. Kita yang melihat benci dengan kejadian itu, sehingga kebencian kita ekspresikan, kita parani, kita kasih nasihat. Nah, itu benci karena Allah. Memberi dan mencegah, memberi, ada kegiatan untuk memakmurkan agama Allah di masjid misalnya, kemudian kita memberi, mung berharap karena mendapatkan ridho Allah, tidak memberi karena Allah. Misalnya anak sumbangan kanggo nanggap orkes misalnya, kita tidak memberi. Kenapa? Nah iku maksiat tare. Aku wedi mbek Gusti Allah. Lek tak kei aku katut, berarti aku ridho. Ngoten nggih. Jadi tidak memberi karena Allah. Pokoknya segalanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lah orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersaksi bahwa orang-orang yang seperti ini adalah qad istakmalal iman, orang-orang yang dalam rangka menyempurnakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarafil mahabbati shadiqah, termasuk kemuliaan cinta as-shadiqati yang didasari keikhlasan karena Allah, yang didasari ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala. Annaha, sesungguhnya cinta yang didasari ketulusan dan ikhlasan karena Allah, tajburul kasro, itu mampu membalut sesuatu yang kasro, sesuatu yang pecah, sesuatu yang terluka, sesuatu yang hancur. Terus kita mriki cinta karena Allah yang didasari atas dasar, dilandasi dengan ketulusan dan keikhlasan karena Allah, itu bisa tajburul kasroh, membalut sesuatu yang pecah. Misal ada permusuhan,
ambek bapake musuhan. Nah, mriki mboten nenten kan nggih? Alhamdulillah. Niki biasa ten daerah Madura. Kadung musuhan turun temurun. Nggih. Kula nate mirsani soalnya. Keluarga si A ambek keluarga si B musuhan. Lho ngenten niki didukung ya. Ambek keluarga besar didukung. Nah, coba punya anak mondok padha mondoke. Nah, ngoten. Ngerti hukum anake. Ngerti ngaji, tahu ngaji bab niki sehingga dia oh iki sesama muslim, akhirnya dialah yang membalut perpecahan tersebut didasari kecintaan karena Allah. Jadi cinta kalau sudah karena Allah yang tulus dan ikhlas itu bisa membalut, bisa merapatkan sesuatu yang renggang, bisa mempererat sesuatu yang rusak. Mula niku penting sekali nalikane kita niki membentuk suatu komunitas, misalnya nggih, komunitas rumah tangga atau komunitas ketakmiran, nah, komunitas apalah nggih, yang itu beberapa orang kumpulan, maka perlu sangat kita mengedepankan al-mahabbah as-shadiqah, kecintaan yang karena Allah Subhanahu wa taala. Lek wis sama-sama mempunyai kecintaan karena Allah, insyaallah perkumpulan komunitas itu akan solid, komunitas itu akan kuat. Wa ta'khudhu biyadid dhaif, wa ta'khudhu, dan kecintaan yang tulus karena Allah tersebut bisa mempengaruhi biyadid dhaif, kelompok yang lemah, kekuatan kelompok yang lemah, fatulhiqu bil aqwiya, bisa dirubah, digabungkan menjadi kekuatan yang kuat. Jadi modale cinta karena Allah yang didasari ketulusan dan keikhlasan, kelompok kecil yang dhaif, yang lemah bisa menjadi kelompok yang kuat. Contohnya sinten? Contoh yang paling terkenal inggih menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mampu mempengaruhi orang-orang Madinah yang kala itu miskin, yang kala itu lemah, menjadi komunitas yang kuat luar biasa, tidak terkalahkan. Karena ditanamkan oleh Rasulullah cinta karena Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-mahabbah lillah. Cinta ini atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqaddimul mutaakhir ila shaffil awal, dan cinta yang didasari keikhlasan, ketulusan karena Allah bisa menjadikan orang-orang yang terlambat bisa menjadi terdepan, orang-orang yang mutaakhir ya, bisa menjadi shaffil awal, kelompok pertama. Wa yalbasu sauban yata'ahalu bihi liyanqaliba min halin ila ahsani hal, kemudian bisa memakaikan pakaian yang pantas untuk bisa merubah dari satu keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik. Modalnya nopo? Cinta karena Allah, keikhlasan dan ketulusan. Bi barakati tasyabbuh ya bi ahlil kamal, sebab keberkahan penyerupaan orang-orang al-kamal yang sempurna, min afadilir rijal, dari kalangan orang-orang yang terpilih. Wa ilaika hadil ahadits allati tu'ayyidu hadal makna, dan inilah hadis-hadis allati tu'ayyidu hadal makna, yang menguatkan makna penjelasan di atas. An Anasin radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Anas radhiyallahu an anna rajulan,
ada seorang laki-laki sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapankah hari kiamat itu? Seorang bertanya kepada Rasulullah. Kalian Rasulullah mboten dijawab, tapi balik ditanya oleh Rasulullah, wa ma a'datta laha, kalau kiamat benar-benar terjadi, apa yang kamu persiapkan untuknya? Qala, tiang jaler niku wau sanjang ten Kanjeng Nabi, la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Mboten wonten Rasulullah, tidak ada persiapan, kula mboten gak ada persiapan kejaba anni uhibbullaha wa rasulah. Persiapan kula hanya saya mencintai Allah dan Rasulnya. Terus Kanjeng Nabi, anta ma'aman ahbabta, kalau begitu kamu bersama orang yang kamu cintai. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Lah sing dicintai Rasulullah, ya maka akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya insyaallah selamat, ngoten nggih. Qala Anas, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas yang menyaksikan kejadian tersebut mengatakan, ma farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya belum pernah merasa gembira melainkan yang mengalahkan kegembiraan saya mendengar dawuhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Qala Anas, fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas mengatakan, fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya juga mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakrin, saya juga mencintai Abu Bakar. Wa Umar, dan saya pun mencintai sahabat Umar. Wa arju an akuna ma'hum bi hubbi iyahum, dan aku berharap aku bersama mereka sebab kecintaanku terhadap mereka. Niki sahabat Anas. Mula niku kula kali panjenengan monggo mengidolakan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kersane napa? Kita besok dikumpulkan bersama mereka. Wa fi riwayatin anna rajulan min ahlil badiyah, riwayat sing liya bahwasannya seorang dari kalangan Badui mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah qaimah, wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat itu terjadi? Rasulullah dawuh, wailaka wa ma'adatta laha, celaka kamu, emangnya kalau hari kiamat benar-benar terjadi, apa yang kamu persiapkan? Ma'adattu laha illa an yuhibbullah wa rasulahu. Mboten wonten Rasulullah, saya tidak punya persiapan apa-apa melainkan saya mencintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah dawuh, innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya kamu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Qala, sahabat yang lain mengatakan, wa nahnu kadzalik, kami juga seperti wa Rasulullah. Apakah kami juga bisa seperti itu wa Rasulullah? Terus sahabat-sahabat sing menyaksikan hal itu, qala, dijawab ke Rasulullah, na'am, ya. Fa farihna yaumaidin farahan syadida, maka para sahabat merasa gembira dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wa rawahu Tirmidzi wa lafdhu qala ma ra'aitu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farahu bi syai'in ashadda minhu. Qala rajulun, ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbu ar-rajul 'alal 'amal minal khair ya'malu bi wa la ya'mal bi mislihi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, yang lafadznya adalah ma ra'aitu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak melihat sahabat Kanjeng Nabi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka gembira sedemikian rupa, sangat gembira sekali. Qala rajulun, seorang
bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbur rajul. Ada seseorang mencintai seseorang, alal amal, atas amal, minal khair, yang baik, ya'malu bih, yang dia amalkan, wala ya'malu bimislih, namun ia tidak bisa mengamalkan seperti orang yang dia cintai. Maksudnya ngenten, ya Rasulullah, ono si A mencintai si B, dia mencintai karena si B ini mempunyai amalan yang baik, namun si A tidak bisa mengamalkan seperti amalnya si B, sing tahajud, sing terus Quran, sing pokoknya amal-amal sodako dan lain sebagainya. Tapi si A cinta dengan si B, namun si A tidak mampu beramal seperti amalnya si B. Bagaimana Rasulullah? Dijawab kalian Rasulullah, almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan beserta orang yang dicintai. Artinya kamu kelak itu akan dikumpulkan dengan si B. Nah, ngoten. Nah, monggo mulai saat niki mumpung cek dikek kesempatan sampai Gusti Allah umur untuk menambah amal soleh. Selain beramal soleh, mari kita idolakan orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, kita idolakan orang-orang soleh sehingga harapan kita kelak kita dikumpulkan bersama mereka. Amin Allahumma amin. Sebab ini dalile almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan beserta orang yang dicintainya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala rajulun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa tara fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'aman ahab. Beda lafati tapi maksudnya sama. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yuhibbul qaum wa la yastati'u an ya'mala bi 'amalihim. Qala anta ya Badar ma'aman ahbabta. Wahai Rasulullah, ada seseorang mencintai suatu kaum, namun seseorang tersebut tidak mampu beramal seperti amalnya kaum tersebut. Terus Rasulullah, anta ya Abu Dzar ma'aman ahbabta, wahai Abu Dzar, engkau bersama orang yang engkau cintai. Qala fa inni uhibbullah wa rasulah. Abu Dzar ngomong, fa inni uhibbullah wa rasulahu, sungguh aku mencintai Allah dan Rasulnya. Qala fa innaka man ahbabta. Terus Rasulullah, ya kalau begitu kamu akan bersedih dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Qala fa'adaha Abu Dzar fa'adaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar mengulang-ulang pertanyaan kepada Rasulullah dan Rasulullah pun mengulang-ulang jawaban yang sama kepada Abu Dzar. Al-khisalul mukaffaratu lid-dunub, amal-amal al-mukaffaratu yang bisa menghapus lid-dunubi terhadap dosa-dosa. Ini perlu kula kali panjenengan perhatian terhadap amal-amal yang bisa menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa yang kita perbuat baik yang telah lalu atau yang akan datang. Wa min syarafi hadil ummatil Muhammadiyah, dan termasuk kemuliaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, fataha, telah membuka laha, untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min abwabil khairi, dari beberapa pintu kebaikan, wal birri, dan pintu kebajikan, ma, yaitu suatu amal, yaghfiru laha adzambah, yang mana dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad, wa yasturu, dan Allah Subhanahu wa taala menutup laha terhadap umat Nabi Muhammad al-aiba, aib-aibnya. Wa ba'du tilkal amal, dan sebagian amal-amal tersebut fi domanatul maghfirah, itu bisa menjadi penjamin ampunan lid-dunubi, terhadap dosa-dosa al-mutaqaddimah, yang terdahulu, wal mutaakhirah, dan yang akan datang. Masya Allah. Jadi Gusti Allah
Allah Subhanahu wa taala saking welase terhadap umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kemuliaan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kebajikan yang berupa suatu amal yang mana dengan amal tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan amal tersebut Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib yang ada pada diri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan sebagian amal tersebut ini bisa menjadi domanatul maghfirah, penjamin maghfirah, penjamin ampunan terhadap dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Famintil kalamal, dan termasuk amal-amal tersebut adalah isbaghul wudu. Napa isbaghul wudu itu? Menyempurnakan wudu. Masya Allah. Makanya niki sing amalan yang tiap hari kita lakukan nih. Kalau kita lakukan dengan benar syarat dan rukunnya, maka bisa jadi amal ini bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, la yusbihul wudu'a abdun. Tidaklah seorang mukmin, seorang muslim menyempurnakan wuduknya illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni lahu pada seorang mukmin muslim tersebut ma taqaddama min dzambih, yaitu dosa-dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang akan datang. Jadi seorang mukmin wudu dengan benar, terus isbaghul wudu. Napa isbaghul wudu niku? Menyempurnakan wudu. Ya napa wudu sing sempurna niku? Nggih rukun-rukune, nggih wajib-wajib dan sunah-sunah dilakoni. Jadi membasuh tangannya niku seperti apa? Terus membarus berkumurnya, kemudian istinsaknya, nggih. Istinsak biyen sik kula cilik, istinsak niku driji dilebokno irung ini. Jenenge ngoten nah. Padahal istinsak niku nyawuk banyu terus dihirup ngono, dilebokno irung disgrot ngono. Nah, terus ditokno maneh. Niku istinsak. Nah, mantun istinsak wajah, membasuh wajah. Mantun membasuh wajah napa? Membasuh tangan. Nah, termasuk bab isbaghul wudu adalah membasuh tangan sampai siku, bukan siku sampai tangan. Yang terjadi di kalangan masyarakat niku biasa ngeten nggih. Nah, upamane keran, nah ngeten kan nggih. Padahal sing termasuk bab isbaghul wudu adalah tangan dhisik sampai siku. Ayate ngonten sebabnya. Apa ayat niku? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan kalian sampai siku, tangan sampai siku, bukan siku sampai tangan. Niki mboten ngomongno sah atau tidak sah, tetapi membahas tentang isbaghul wudu. Nah, yaitu menyempurnakan wudu. Dadi ngisuwe ngenten, tangane dhisik, drijine sik. Nah, ngenten nggih. Si loro, telu, terus kiwa. Yang seperti itu sampai. Nah, termasuk isbaghul wudu adalah mendahulukan tangan kanan, terus mendahulukan tangan sampai siku. Ah ngoten. Mantun tangan napa? Wamsahu biruusikum. Nah, bolehlah kalau di fikih itu sebagian rambut saja. Ya, ngeten tok mboten napa-napa. Tapi ayate biruusikum. Nah, semua ngeten. Dibasahi tangane, nah rambutnya, kepalai, bukan rambut ya, kepala. Dari semua kepala ngeten. Nah, dibasahi maneh ngeten.
Menurut fikih mboten napa-napa titik ngeten mawon. Tapi ini kita untuk mengambil isbaghul wudu, nah, menyempurnakan wudu. Terus mantun kepala napa? Telinga nggih, kuping. Ya, kuping. Terus kaki. Kaki pun seperti itu ayatnya napa? Wa aidukum ilal marafiqi. Napa fi sing hafal Quran? Wa arjulikum ilal ka'bain. Wa arjulikum ilal ka'bain. Kaki sampai mata kaki. Nun sewu. Nah, ini berarti kudu niki sing digoyang dhisik. Mboten niki ini kaki, ini mata kaki. Penyebutan dalam Quran itu kaki sampai mata kaki. Jadi diangkat sikile. Makanya paling enak itu wudu ambek lungguh koyo nemekan Madinah. Nggih Dokter Aziz nggih. Tempat wudu pasti ada dudukannya, enak. Kita bisa isbaghul wudu. Lungguh plek, sikil diangkat ini. Kerucul loh. Kakinya dulu. Lambek ngadeg ya do angel nggih. Ngile sik nom-nom. Kayak Dokter Gayon sik nom iso ya. Ya kayak kula sik kuat. Kayak Dokter Aziz ngadeg sikil sising ini ya iso rubuh bareng. Apa maneh lak wardi sing lemu. Ya paling enak lungguh aja nggih. Iso isbaghul wudu. Lah setelah itu, setelah selesai doa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, ini adalah satu amalan yang setiap hari kita lakukan. Namun gue diperbenahi bagaimana kita bisa wudu sampai dengan isbaghul wudu. Ternyata dengan isbaghul wudu dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalik, dan termasuk napa jenenge amal-amal yang bisa menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ijabatul muadzin, yaitu menjawab adzannya tukang adzan. Niki remeh sekali. Banyak orang boten perhatian, padahal 24 jam 5 kali nggih wong adzan niki. Ya, kadang-kadang kita kurang perhatian ono adzan wis gak direken, Masya Allah. Padahal jawab adzan terus ndonga sak marine adzan iku ndadekno sebab dosa-dosa kita diampuni kalian Allah Subhanahu wa taala. Terus termasuk donga sing mustajab yaitu donga setelah adzan. Niki enten tiang soleh ya, tiang soleh. Niki lek enggak ada hajat. Niki lek enggak ada hajat, ini memanfaatkan waktu setelah adzan. Ketika mau hajat, dia punya hajat, jadi memanfaatkan doa setelah adzan. Setelah adzan dijawab, dirungokno, dijawab, terus donga adzan ditambahi donga hajate. Nah niki, karena niki waktu-waktu sing mustajab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, mangqala hina yasma'ul muadzin. Man barang siapa qala yang mengatakan atau yang berucap hina yasma'ul muadzin, tatkala ia mendengar suaranya tukang adzan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina ghufira lahu dambuh. Rawahu Muslim. Riwayati kathah. Riwayati kathah ya. Niki yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Palida sinten tiyange sing ketika adzan dikumandangkan dia dengarkan Allahu Akbar, dia menjawab Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dia jawab asyhadu an, sampai
la ilaha illallah, jawab la ilaha illallah, terus dia menghadap kiblat, mengangkat tangan, doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kok asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abdu wa rasuluh. Terus Allahumma ij'alni minat tawabin. Kok piye napa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati muhammadanil wasilatul fadilah wa ba'atsu maqama mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Terus hajate jenengan nopo? Panjenengan sebutno, gak iso basa Arab ya basa Jawa. Niki doa mustajab, terus diakhiri kelawan sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kalau wingi pas sing teko mediti nggih soale udan. Nah, kula pun sanjang, wah sing ana sing teko to sing ana ora ana sing teko tetep ngaji. Nah, ngoten. Napa krana bismillah dari awal kita ngaji niki pingin jaga istiqomah. Nah, kula pingin ngomong sedikit tentang bab istiqomah. Menjalani kehidupan sebagai seorang muslim, ya, seorang mukmin, kita mempunyai tanggung jawab yang namanya istiqomah. Seseorang yang tidak istiqomah tidak akan pernah dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim mukmin ini punya tugas tanggung jawab yang namanya istiqomah. Ten gene surat napa nggih? Ten gene surat mboten salah Fussilat ayat 30 lek mboten keliru. Bukan. Ya ayyuhalladzina amanu sing anu itu loh. Tatanazzalu alaihim malaikatu rahmah. Al-Ahzab ayat Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dan terus Allah ngenten. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Kita semua ini berarti orang ini sudah beriman kados kula kali panjenengan sedoyo ini sudah berikrar bersyahadah bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sumastaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun kepada kita malaikat yang mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian khawatir, wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih, wa abshiru bil jannah, dan abshiru niku napa jenenge, bergembiralah kalian bil jannah, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang disediakan oleh Allah untuk kalian. Pertanyaannya, sakniki apa yang harus kita istiqomahkan dalam beriman dan berislam ini? Terus para ulama ada 3 hal yang harus kita istiqomahkan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah berakidah. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berakidah ini harus istiqomah selamanya. Mulai sekarang sampai mati harus kita pegang. Jangan sampai lepas bahwa yang memberikan rezeki itu Allah, yang menolong kita Allah, yang memberikan kesembuhan kita Allah, yang merubah keadaan Allah, pokok segalanya Allah. Bahkan kata para ulama, keyakinanmu kepada Allah harus lebih kuat daripada satu suap nasi yang sudah berada di depan mulutmu. Jadi akidah kita harus istiqomahkan. Pertama akidah. Yang kedua yang harus kita istiqomahkan adalah
suluk atau akhlak, bersuluk atau berakhlak, ini harus kita istiqomahkan sampai mati. Maksudnya berakhlak seperti apa? Harus tawassut, berakhlak yang tawassut, yang sedang-sedang. Jangan terlalu pelit, juga jangan pelit ya. Pelit ya jangan pelit dan jangan terlalu dermawan. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Jangan pelit, jangan terlalu dermawan. Kalau sudah namanya terlalu pasti ngawur. Lah wong ukurane iku manuk apa jenenge puyuh, kok akal-akal ngetokno ndoke bebek. Ya jebol, gitu. Pahami maksud kula iki? Kapasitasnya itu telur puyuh yang dia keluarkan, namun ternyata dia ingin mengeluarkan telur bebek. Ya jahitan 18 kan. Gitu. Seperti itu. Ngukur kemampuan, maksudnya seperti itu. Seperti itu. Tidak terlalu pemberani, juga jangan pengecut, penakut. Nggak boleh penakut, nggak boleh, jangan terlalu. Pokok yang namanya terlalu itu akan membawa pada kengawuran, akan ngawur, tidak terkontrol. Inilah akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW yang perlu kita istiqomah. Dan yang ketiga adalah beramal. Beramal ini harus pertama mudawamah, terus langgeng. Di antaranya kalau kita sudah kita mengadakan rutinan ngaji Rebu malam Kemis, apapun yang terjadi, hujan pun ada orang terus pokoknya kita berusaha untuk komitmen. Kenapa? Karena istiqomah itu akan yang kita istiqomah yang terus menerus ya. Istiqomah itu akan bisa membawa kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin amal kita nggak banyak, tetapi ada satu amalan yang kita istiqomahi. Nah, amal yang istiqomah itulah nanti yang mengantarkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nonton nggih. Selain mudawamah, amal yang harus kita tadi iktidal. Iktidal itu tidak memaksakan diri. Artinya ngenten. Tidak memaksakan diri artinya mampu dia lakukan. Sebab ada 3 orang sahabat di masa Rasulullah SAW. Pemuda-pemuda ini terinspirasi melihat ibadahnya Rasulullah yang kalau qiyamul lail sujudnya lama, yang kalau berdiri lama sekali, kan ngoten nggih. Sehingga lah yo Kanjeng Nabi itu sudah nabi, kan ngono. Kekasih Gusti Allah, tapi ibadahnya seperti awak dhewe iki. Sehingga karena termotivasi seperti itu mereka berikrar, wis aku tidak nikah. Hidupku akan aku buat untuk ibadah dok. Enggak nikah. Dipikir nikah enggak ibadah iki. Sing sijine kalau begitu aku tidak tidur malam. Aku buat semalam suntur qiyamul lail terus. Ngono. Sing satunya kalau begitu aku buat puasa terus selama siang harinya aku puasa terus, gak putus-putus. Terdengarlah kabar itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditimbali 3 pemuda tersebut dipanggil oleh Rasulullah. Kalian yang bilang begini dan begitu, ketahuilah bahwa aku ini adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kalian. Aku adalah paling takut pada Allah, tapi aku menikah. Aku juga puasa juga berbuka, kadang puasa kadang enggak. Aku qiyamul lail juga tidur, enggak semua malamku aku buat qiyamul lail. Artinya dalam beramal selain terus menerus istiqomah juga iktidal sesuai kemampuan kapasitas kita. Sebab kalau seorang itu berlebihan hulu atau berlebih memikul suatu kapasitas di luar kemampuannya, maka dipastikan dia tidak akan berlanjut terus. Koyok dene mobil kapasitasnya cuman 1 ton dimuati 5 ton. Kira-kira apa yang terjadi? Meledos bani, gak tutup tujuan. Nah, seperti itu. Itu namanya iktidal.
Jadi beramal perlu i'tidal dan mudawamah. Sing paling disenengi Allah niki senajan titik tapi lumintu terus menerus. Karena itu Kanjeng Nabi dawuh, ittaqun nar walau bisyaqi tamroh. Jagalah dirimu dari api neraka sekalipun hanya dengan secuil kurma. Bahasa Rasulullah seperti itu. Jagalah, peliharalah dirimu sekalipun dengan secuil kurma. Tapi kata para ulama, secuil kurma tapi dilakukan tiap hari, tiap pagi dia sedekah sebesar secuil kurma. Kalau kurma misalnya 2.000 dipinjar dari luar 1.000 lah, setiap pagi dia keluarkan terus menerus. Ini amal yang dicintai Allah. Jadi lumpintu terus menerus. Ngoten nggih. Jadi bismillah kita berniat, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Satu, akidah kita istiqomai. Yang kedua napa? Berakhlak atau bersuluk kita istiqomah. Ketiga itu amal ibadah kita, beramal kita bisa istiqomah, i'tidal dan mudawamah. Terus menerus kita lakukan. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.